silakan duduk. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum kita mulai belajar hari ini, Ibu minta satu anak pimpin kita dalam doa. Yang bertugas silakan. Terima kasih. Silakan anak-anak menyiapkan alat belajarnya, buku, ballpoint. Setelah itu atur kerapian tempat duduk. Masih ada yang belum rapi, silakan dirapikan. Sudah? Selanjutnya kita menyanyikan salah satu lagu aja. Siapa yang bertugas? Silakan. Anak-anak silakan berdiri. Sorak-sorak bergembira dan sebelumnya Ibu mau cek ada anak yang tidak masuk hari ini? Semua. Oke. Yang sebagai siswa-siswi belajar yang setiap hari harus masuk sekolah. Untuk hari ini Ibu ucapkan terima kasih karena semua ada di dalam ruangan ini. Harapannya selalu sehat, ceria, dan bergembiralah hati. Oke. Selanjutnya Ibu mau tanya, pertemuan kita kemarin itu tentang apa? Ya, cerita teks fantasi. Nah, apa yang kita bicarakan kali lalu? Secara umum kita membicarakan tentang cerita fantasi. Terus yang anak-anak lakukan saat pengerjaan soal itu apa yang kita harus temukan? Unsur intrinsik. Nah, sekarang Ibu mau tanya, masih ingatkah unsur-unsur intrinsik cerita fantasi? Masih? Oke, terima kasih ya, masih ingat. Apa unsur pertama? Kasih. Ya, ada tema. Berikut. Ada judul. Ada apa lagi? Ya, penokohan. Apa lagi? Ya, ada alur. Masih ada. Kalau ada penokohan, masih ada yang dilupakan. watak. Iya, penokohan watak. Lalu apa lagi? Ada amanat. Ada tokoh. Oke, berarti anak-anak masih ingat materi kemarin. Ya, sekali lagi ucapkan terima kasih dulu untuk tepuk tangan. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui model pembelajaran project based learning berbantukan video LKPD. Peserta didik mampu menceritakan isi teks cerita fantasi. Nanti ada tayangan videonya, audio, visual. Tapi sebelumnya Ibu mau menyampaikan hari ini kegiatan belajar kita ada model kelompok, ada juga nanti kegiatan individu. Nah, sebelum kita masuk di dalam kelompok, kita buat kesepakatan sendiri. Hari ini kita belajar model apa, seperti apa, anak-anak maunya apa. Ya silakan. Kesepakatan, silakan. Ya nih. Ya, harus aktif dalam diskusi. Masih ada? Ya, silakan. Kita harus saling menghargai Ya, kita harus saling menghargai. Ketika teman berbicara, kita yang lain wajib mendengar. Atau sebaliknya, anak-anak bicara, ibu juga wajib dengar. Seperti itu. Oke, itu kesepakatan kita hari ini. Ada dua, saling mendengar, wajib aktif dalam kegiatan diskusi. Untuk itu anak-anak, ibu mau sampaikan, silakan anak-anak perhatikan ada video pemantik. Di sebuah desa yang tangguh, hiduplah dua saudara kembar yang menuju kekuatan sihir. Mereka adalah Sasa dan Sasa. Meskipun merupakan saudara kembar, namun watak keduanya sangat berbeda drastis. Sasa sangat sombong dan angkuh, serta Sasa
keistimewaannya itu menguasai sihir lebih banyak sehingga dengan sombongnya selalu memamerkan kemampuannya. Salsa yang merupakan kakak dari Salsa selalu melarang adiknya untuk memamerkan kekuatannya kepada teman-temannya atau menggunakan sihir dan sembarang. Akan tetapi, Salsa selalu mengelak dan mengatakan bahwa Salsa iri dengan kemampuan sihir Salsa. Sikap Salsa justru semakin menjadi-jadi. Diubahnya semua benda di sekelilingnya menjadi batu, termasuk hewan ternak milik keluarganya. Salsa terus menasihati si adik, tapi tetap saja Salsa yang keras kepala dan angkuh merasa bahwa dirinya paling kuat dan hebat hingga seluruh benda dalam rumahnya menjadi batu. Ada satu benda yang belum berubah, yaitu cermin. Salsa yang membacakan mantra mengingatnya membuat cermin berubah batu dan berbalik ke arahnya. Benda tersebut terbentuk ke arah Salsa. Salsa akhirnya berubah menjadi batu. Melihat keadaan adiknya, Salsa memberitahukan guru sihir kemudian meminta bantuannya untuk membebaskan sang adik dari sihir yang dibuat sendiri. Namun guru sihir tidak bisa membantu karena mantra itu bersifat abadi dan bisa dibawa oleh orang yang memiliki cermin tersebut yang membaca mantra sihir merubah benda menjadi batu. Sudah bisa tangkap? Bisa tangkap? Bisa? Atau diputar sekali lagi? Sekali lagi? Sekali lagi atau cukup? Cukup? Nah, kalau anak-anak sudah menyimak, memahami apa yang disampaikan, ibu mau beri pertanyaan. Iya, ini pertanyaannya. Sekarang, tadi tayangan ibu sudah berikan kepada anak-anak. Nah, ibu mau tanya, siapa tokoh di dalam video tadi? Silakan ya. Salsa, Sasa, dan Yus. Ya, Salsa, Sasa, dan guru sihir atau penyihir ya. Nah, sekarang ibu mau bertanya lanjut. Bagaimana watak mereka? Watak mereka. Silakan, Mas. Salsa sombong dan aktif. Ya, silakan. Kalau Sasa baik. Ya, tepuk tangan dulu untuk Rasti. Saya suka. Nah, ada yang sombong ya, ada yang baik hati. Mereka ini kakak adik atau bukan? Ya, kakak beradik. Ya baik. Nah, untuk pertanyaan pemantik cukup. Nah, jadi kita lanjutkan untuk materi yang berikut. Sekarang, nah, sebelum ibu tayangkan video untuk anak-anak kerja nanti, ibu beri petunjuk dulu. Nah, perhatikan di layar. Nah, yang pertama itu anak-anak isi identitas. Nah, identitas, meskipun anak-anak bekerja dalam tim, dalam kelompok, tetap seperti kemarin-kemarin tulis nama di dalam kelompok itu. Mau 4 orang, 5 orang dituliskan namanya. Setelah itu kelas lalu semester. Nah, yang berikut petunjuknya, simak atau dengar baik-baik cerita fantasi yang ibu tayangkan. Nah, cerita ini juga bukan baru. Nah, ini cerita yang sama pertemuan kali lalu, hanya tujuan hari ini berbeda ya. Nah, apa tujuannya tadi? Anak-anak mampu menceritakan kembali apa yang sudah ditayangkan. Nah, sekarang petunjuknya, uraikan isi cerita fantasi menggunakan bahasa anak-anak. Nah, tapi ingat, nama tokoh, tempat tetap seperti yang ditayangkan. Mungkin yang anak-anak ubah bahasa ada kata sambungnya, atau mau tambah yang lain-lain silakan. Itu kreativitas anak-anak. Nah, yang berikut panduannya urutan kejadian yang dialami Jack bersama ibu. Nanti ibu putar ulang. Nah, yang kedua, bagaimana proses Jack menjual sapi. Nah, masih ingat ya tidak Jack jual sapinya kemana? Iya. Nah, sekarang ketiga, bagaimana Jack bertemu raksasa. Yang berikut keempat, bagaimana akhir cerita Jack bersama ibu. Apakah mereka terus miskin atau mereka sudah menjadi kaya? Nah, sekarang sudah bisa paham petunjuknya. Nah, untuk itu ibu minta perwakilan tiap kelompok. Silakan kembali ke kelompok yang sudah dibentuk untuk anak-anak bekerja di dalam kelompok. Silakan duduk per kelompok. Kelompoknya sudah dibentuk, anak-anak ada 3
3 kelompok hari ini terdiri atas 4 orang dalam satu kelompok. Nah, sekarang, kalau duduknya sudah nyaman, Ibu mau putar videonya. Sudah bisa? Siap dengar sambil mencatat apa yang menjadi kunci dari dalam cerita tersebut. Ini videonya sama. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda dengan anaknya. Anaknya, Jack, tidak mau bekerja karena ia seorang pemalas. Itulah kenapa mereka tidak punya cukup uang. Bu, ada yang bisa dimakan? Aku lapar. Hari berlalu, mereka pun semakin miskin sampai akhirnya harus menjual sapi mereka, Milk White, karena sudah tidak bisa memberi makan sapi itu. Ibunya Jack menyuruh Jack membawa sapi itu ke pasar dan menjualnya dengan harga terbaik. Mungkin dengan begitu mereka bisa membeli makanan. Di perjalanan, Jack bertemu dengan seorang kakek yang terlihat aneh. Sang kakek melihat sapi itu dan berkata kepada Jack, Hai nak, jika kau memberikan sapi ini kepadaku, aku akan memberi barang yang sangat berharga. Jack sangat senang mendengarnya. Kakek itu mengeluarkan 5 butir kacang dari sakunya. Kak, Awalnya tidak mempercayai si kakek, tetapi sang kakek terus membujuknya. gimana? Kau terlihat seperti anak baik. Tetapi setelah beberapa bulan, semua emas mereka habis. Tanpa ada pilihan lain, Jack memanjat pohon kacang lagi dan pergi ke rumah raksasa. Kali ini, istri raksasa agak curiga kepada Jack. Terakhir kau di sini, sekantung emas hilang. Tapi dia tetap merasa kasihan kepada Jack dan membiarkannya masuk. Tak lama kemudian, raksasa pulang. Fokus, aku mencium aroma anak-anak. Mentah atau dimasak, aku tak apa. Aku selalu suka rasa anak-anak. Mendengar nyanyian sang raksasa, Jack melompat ke oven lagi. Setelah selesai makan, raksasa meminta istrinya untuk membawakan ayamnya. Saat istrinya membawakan ayam itu, raksasa memerintahkan ayam untuk bertelur. Jack sangat kaget, ayam itu mengeluarkan telur emas. Dan saat raksasa tidur, Jack keluar dari oven dan mengambil ayam itu, lalu cepat-cepat turun dari pohon kacang. Berkat telur emas, Jack dan ibunya kini kaya lagi. Tetapi setelah beberapa lama, Jack ingin mencoba keberuntungannya lagi dan mulai memanjat pohon kacang ajaib. Kali ini, Jack masuk ke rumah raksasa tanpa diketahui istri raksasa. Dan Jack bersembunyi di pot tembaga besar. Tak lama, raksasa pun pulang. Fokus. Aku mencium aroma anak-anak. Mentah atau dimasak, aku tak apa. Aku selalu suka rasa anak-anak. Kali ini, istri raksasa ingin agar Jack tertangkap. Jika di sini ada anak-anak, pasti dia ada di dalam oven. Tentu saja kali ini Jack sembunyi di tempat lain. Raksasa dan istrinya bertekad untuk menemukan Jack. Tapi meski sudah mencari di seluruh rumah, mereka tak bisa menemukannya. Setelah mereka selesai makan, raksasa menaruh harta emas di meja dan dia memerintahkan bermainlah. Dengan mengalukan lagu pengantar tidur, harta itu membuat raksasa tertidur. Saat itu, Jack tahu kalau dia inginkan harta itu lebih dari apapun di dunia. Jadi, dia memanjat lutut raksasa yang tertidur, melompat ke meja, dan menuju ke harpa. Tetapi terjadi sesuatu yang tidak terduga. Tolong! Harpa itu berteriak. Jack melompat dari meja sambil membawa harpa di punggungnya. Raksasa terbangun dan mulai mengejar Jack. Jack mulai meluncur menuruni pohon kacang secepat mungkin dan disusul oleh raksasa. Saat Jack tiba di rumah, Jack memanggil ibunya. Bu, cepat, bawakan aku kapak. Mereka berdua mulai menebang pohon kacang. Dan akhirnya, pohon kacang itu beserta sang raksasa jatuh ke tanah dengan suara keras. Mereka selamat dari raksasa. Akhirnya kita selamat. Mereka memang selamat, tapi Jack sangat menyesal pada semua perbuatannya. Dia hampir mati karena keserakahannya. Jack berjanji pada ibunya bahwa ia tak akan mencuri dari siapapun lagi dan akan bekerja keras. Sejak saat itu, Jack dan ibunya tidak pernah kekurangan lagi. Ya, mereka punya ayam bertelur emas yang membantu mereka. Tapi Jack juga tak pernah malas bekerja lagi. Selesai. Tepuk tangan dulu. Sekarang waktunya untuk anak-anak menyelesaikan proyek.
Project. dulu. Ibu. Nah, sekarang bagaimana menuliskan kembali cerita yang tadi anak-anak sudah simak. Nah, untuk itu di dalam kelompok, tentunya tadi dalam menyaksikan video, anak-anak sambil mencatat informasi apa yang ada di dalam tayangan itu. Tapi ada panduan, sudah ada di LKPD anak-anak untuk ikuti panduan itu. Nah, silakan Ibu beri waktu 10 menit. Tulis yang rapi, bersih, sehingga ketika presentasi teman lain bisa mendengarkannya dengan baik. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, kita presentasi. Karena 3 kelompok saja, Ibu tidak menyebutkan. Ibu mau kerelaan siapa yang mau tampil lebih dulu, kelompok mana? Ya, silakan. Kelompoknya Ria. Sebelum kelompoknya Ria maju, Ibu berharap di dalam kelompok itu berbagi peran. Siapa yang jadi moderator, siapa yang membacakan hasil, siapa yang bisa merespon tanggapan dari teman, bisa 2 orang. Karena ini ada 4 orang satu kelompok, silakan atur. Semua harus dapat tugas. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu harapkan, ya ini aspek keterampilan berbicara. Tidak boleh ada yang malu, ada yang ragu, ada yang takut. Salah itu biasa. Kita belajar dari pengalaman, sudah berapa kali pertemuan, hasilnya sudah semakin baik. Oke, sampailah kita saat presentasi. Silakan. Di dalam kelompok bagi peran. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada adik satu-satu. Baik, satu beruntung kejadian yang dalam Jack dan ibunya pada saat tersebut. Di sebuah desa hiduplah seorang ibu dan anaknya. Mereka sangat miskin. Mereka cuma mempunyai seekor sapi. Waktu pun berlalu, mereka menjadi sangat lapar. Akhirnya mereka memutuskan untuk menjual sapi mereka. Akhirnya Jack pergi ke pasar untuk menjual. Sesampainya di jalan dia bertemu dengan seorang tua. Sapi tersebut menawarkan 5 butir kacang untuk ditukar oleh sapi untuk Jack. Jack pulang dengan membawa 5 butir kacang tersebut. Ibunya sangat memarahi si Jack dan membuang kacang tersebut ke dalam rumahnya dan mengurung Jack di kamar. Saat pagi hari Jack bangun, dia melihat sebuah pohon dengan tumbuh sangat cepat dan lebat. Jack pun melompat ke pohon tersebut dan menaiki pohon itu. Sesampainya di atas, dia melihat sebuah rumah yang besar. Dan ia pun masuk ke dalam rumah itu dan bersembunyi di oven karena raksasa laki-laki sudah pulang. Saat raksasa itu melihat emas, ia pun tertidur pulas. Si Jack langsung mengambil sekantong emas lalu pulang ke rumah. Keesokan harinya, Jack pergi kembali ke rumah raksasa. Ketika raksasa pulang, raksasa mengambil seekor ayam dan menjual ayam itu ke emas. Akhirnya Jack pulang dan membawa ayam itu. Keesokan harinya, ia datang lagi dengan membawa harta milik raksasa tetapi gagal. Raksasa mengejar si Jack dan Jack berkata, "Ibu, bawa anakku apa?" Akhirnya mereka melakukan pohon itu dan raksasa pun mati di tempat pohon. Akhirnya hidup Jack dan ibunya berdua menjadi kaya. Mereka kembali bekerja keras. Kedua, bagaimana kalau Jack menjual sapinya? Akhirnya mereka memutuskan untuk menjual sapi mereka di Levi. Akhirnya Jack pergi ke pasar untuk menjual sapi. Sesampainya di jalan, ia bertemu dengan seorang kakek tua. Kakek tersebut menawarkan 5 butir kacang untuk ditukar dengan sapi milik Jack. Bagaimana Jack bertemu dengan kakek tersebut? Ia sangat takut dan gelisah. Bagaimana cerita Jack bersama ibunya? Akhirnya hidup Jack dan ibunya berubah menjadi kaya. Mereka kembali bekerja keras. Beri aplaus untuk kelompok 2. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang mau memberikan usulan, saya persilakan. Saya itu ingin memberi usulan dan tujuan karena kelompok dari orang tua sangat. Ya, pujian. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Masih ada kelompok 1? Kelompok yang ini. Silakan. Kalau ada usulan,
berkenan, kurang berkenan, disampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya memberikan tujuan kepada kelompok 2 karena mereka sangat baik. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk dua kelompok. Oh, ternyata pujian yang ada. Usulan, masukan tidak ada. Berarti ya semakin baik. Ya. Sudah, silakan moderator. Baik, terima kasih atas usulan dan pujian yang sudah diberikan teman. Mungkin kedepannya kami akan lebih baik lagi dan lebih bagus lagi. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ya, silakan kembali Ibu Mita pekerjaannya. Ya, terima kasih 3 kelompok sudah menampilkan atau menceritakan hasil kerja mereka. Nah, jadi untuk itu 3 kelompok Ibu menilainya semua 90. Tepuk tangan dulu. Itu untuk isi cerita. Sekarang untuk penyampaian. Nah, tadi ada satu kelompok terakhir, ada usulan dari kelompok 1. Nah, ketika membacakan suara harus lebih keras lagi. Betul atau tidak? Betul ya? Nah, itu diakui oleh kelompok 3 bahwa kedepannya kami akan lebih baik lagi, terutama dalam presentasi. Untuk hasil yang kalian buat, kelompok 1, 2, 3 itu sudah bagus. Nah, panduan pertanyaannya sudah sangat baik, dijawab dengan baik. Nah, lalu yang berikut, untuk 2 kelompok, pujiannya luar biasa. Nah, sekali lagi 2 kelompok beri aplaus dulu untuk mereka. Nah, untuk penyampaian 1 kelompok saja yang diberi usulannya. Nah, untuk 2 kelompok level aman. Terima kasih untuk anak-anak semua. Ibu berharap ya teruslah motivasi diri. Ibu yakin pertemuan berikut harus lebih baik lagi. Terima kasih untuk anak-anak semua. Lalu yang berikut, sampailah di akhir kegiatan kita hari ini. Untuk kegiatan penutup, Ibu minta siswa bisa merangkum proses belajar hari ini. Apa yang anak dapat saat kita belajar hari ini? Silakan, Rasti. Rangkuman yang dapat saya pelajari hari ini adalah cara untuk menulis kembali sebuah cerita fantasi secara tertulis. Yang pertama, membaca cerita fantasi dengan seksama. Yang kedua, menentukan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam cerita fantasi. Yang ketiga, mengembangkan peristiwa-peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita fantasi dengan kata tersebut. Ya, tepuk tangan dulu untuk teman. Ketika kita mau menulis kembali cerita, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Pertama, inti cerita itu yang kita harus tahu. Yang jelas urutannya itu dari awal video ditayangkan itu yang kita harus simak baik-baik. Sehingga ketika anak-anak menyampaikan harus secara berurutan. Tidak bisa lompat dari poin awal lalu di akhir. Itu tidak bisa. Harus secara berurutan. Lalu yang berikut poin yang Ibu mau tambahkan. Tadi ketika menyampaikan, ya intonasi harus ada, suaranya harus terdengar sampai di bagian belakang teman-teman kalian, sehingga mereka juga memahami apa yang kita sampaikan. Sekarang yang berikut, Ibu mau berikan refleksi dulu. Apa yang anak-anak rasakan ketika belajar hari ini? Sekarang tadi Ibu berikan waktu, tapi rasanya anak-anak masih semangat menulis. Waktunya sepertinya perlu ditambah. Karena kalau project berarti waktunya harus lebih dari yang kita rasakan. Artinya bisa 2 kali pertemuan. Sekarang Ibu minta refleksi dulu untuk proses hari ini. Silakan. Saya merasa senang karena
Video pembelajaran hari ini sangat menarik. Iya, tepuk tangan dulu. Video apa hari ini? Coba. Oh, masih ada di papan tulis. Video apa? Cek dari online. Ya, video menarik. Nah, kadang yang kita berikan berupa teks. Anak-anak tingkat kejenuhan, tapi hari ini ada video ya. Berharap bisa dengan video terus. Nah, oke, yang berikut refleksi. Ada yang mau berikan lagi? Ada? Rea, silakan. Saya merasa senang hari ini karena pembelajaran hari ini benar-benar baik. Iya, merasa senang belajar hari ini ya, karena ada videonya. Nah, ada yang mau beri masukan? Siapa tahu untuk pembelajaran berikut. Apalagi ibu jangan hanya video, ya mungkin apa lagi? Audio saja kan? Aspek mendengar saja? Ada? Tidak ada. Oke, sekarang dari ibu refleksinya. Nah, ibu merasa senang. Nah, tadi waktu yang disediakan sedikit, tapi anak masih semangat. Itu artinya dengan media video yang ada, ibu lihat ya semangatnya lebih. Untuk itu ibu ucapkan terima kasih dan tepuk tangan dulu untuk anak-anak. Untuk pemberian tindak lanjut, ibu postesnya kirim, masih aktif grupnya. Ibu menutup pembelajaran hari ini, tetap semangat meskipun di luar cuacanya panas, kurang bersahabat, kita tetap semangat ya. Baik, belajar hari ini sudah selesai. Kita tutup pembelajaran. Sama. Yang bertugas itu minta di depan. Ibu dan teman-teman semua, mari kita berdoa dan izinkan saya berdoa menurut ajaran agama saya yaitu Kristen. Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami dari awal kami belajar pelajaran hingga pada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.